itu tai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa Habib Rehan Al-Ghadri menyatakan kiai yang ngawini syarifah itu bukan kiai melainkan tai? Ini bahasa seperti ini kurang ajar, biadab. Orang yang seperti inilah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah ulasan dari seorang santri yang kemudian menyikapi dalam menguliti pengetahuan dari seorang Habib muda, yakni Habib Rehan, yang dalam salah satu ceramahnya mengatakan bahwa kalau ada seorang kiai yang kemudian berani menikahi seorang syarifah, maka itu bukan kiai, itu adalah kiai tai. Nah, ini yang kemudian ditanggapi dengan sangat lugas, dengan penuh ilmu dari seorang santri. Dan ini adalah sebuah jawaban yang betul-betul mengedukasi bagi kita semua. Apa yang disampaikan oleh Habib Rehan sebenarnya adalah hal yang memiliki ukuran. Akhirnya pun kita ketahui bagaimana kualitas seorang Habib Rehan ini, Habib yang masih muda ini. Tetapi kita juga melihat fenomena yang kemudian ganjil karena tidak ada Habib-Habib yang kemudian mau menegur ketika ada Habib muda yang kemudian membuat statement-statement yang bisa membuat suasana kehidupan keagamaan kita itu menjadi tidak harmonis. Tidak ada yang mau melakukan hal-hal seperti itu. Akhirnya kita menduga bahwa ini ada upaya-upaya yang kemudian membiarkan Habib-Habib muda membuat statement-statement, padahal itu bisa blunder ini. Nah, inilah yang kemudian dikuliti dengan sangat lugas, tegas dari santri ini yang betul-betul memiliki landasan keilmuan yang penuh dengan dalil, tunjukkan kitab yang jelas, dan karenanya penting untuk kita edukasikan kepada umat. Nah, seperti apa ulasan dari santri ini, kita simak sama-sama. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi dan meluruskan apa yang sudah dinyatakan oleh Habib Rehan Al-Ghadri hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umrah, yang mana beliau ini pernyataannya sangat mengecewakan, dan ini menunjukkan bahwa wawasan beliau di dalam bidang ilmu fikih itu masih perlu dipertanyakan. Beliau ini langsung ngegas. Ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Pesan kami kepada siapapun, tolong, kalau ilmu itu belum cukup, jangan teriak-teriak terlebih dahulu. Belajar yang banyak, perbanyak referensi, biar apa yang kita nyatakan itu tidak membuat umat ini kebingungan. Mari kita simak terlebih dahulu video daripada Habib Rehan Al-Ghadri. Tonton sampai selesai dan kami akan menanggapinya. Mengenai kiai sebenarnya diri syarifah saya beni kiai asmanah, tetapi asmanah tai. Ada tak lagi? Kamu apa kiai? Karena mengkiai seorang kiai tak bengal kuraka dekat nak potongan kustero. Kiai yang sebenar-benarnya kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kiai yang ngerti hukum syariat Nabi tidak akan pernah berani menikahi syarif. Di dalam video itu sangat jelas sekali, cuma itu versi bahasa Madura. Beliau Habib Rehan Al-Ghadri menggunakan bahasa Madura. Saya orang Madura, teman-teman, sehingga saya itu sangat paham apa yang beliau nyatakan. Ya, walaupun kami bukan orang Madura secara tempat, karena secara tempat kami bukan orang Madura tapi orang Jawa. Hanya saja bahasa kami sehari-hari itu Madura. Oleh sebab itu kami sangat mengerti, kami sangat paham apa yang dinyatakan oleh Habib Rehan Al-Ghadri. Inti daripada pembicaraan Habib Rehan adalah kiai yang mengawini syarifah atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW itu bukan kiai, tetapi itu tai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa Habib Rehan Al-Ghadri menyatakan kiai yang ngawini syarifah itu bukan kiai melainkan tai? Ini bahasa seperti ini kurang ajar, biadab.
Orang yang seperti inilah yang harus banyak ngaji, bukan malah ngisi kajian. Orang yang seperti ini, Habib Rehan inilah di antara yang akan merusak nama baik habaib itu sendiri. Makanya kalau kurang ilmu, ngaji dulu, jangan ngisi di panggung. Ihfaz lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Jaga lisanmu, jaga lidahmu ketika Anda berbicara, karena lisan ini Anda bisa celaka. Anda kalau jahil, jangan ngomong hukum fikih. Kita tahu di dalam Islam, utamanya khususnya dalam kajian fikih dari lintas 4 imam mazhab, ada persoalan masalah kafa'ah. Kafa'ah atau sekufu, sepadan lah antara pasangan suami dan istri. Kami akan membacakan kitab Buyatul Mustarsyidin. Ini karya Ba'alawi, yaitu As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi, punya kami terbitan Nurul Huda, tepat pada halaman 208. Masalah Al-Kafa'ah. Faidatun madhabul imami Malik ada mu'tibaril kafa'ati. Madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, amin ya rabbal alamin, ada mu'tibaril kafa'ah. Sama sekali madhabnya Imam Malik tidak mensyaratkan atau tidak menganggap adanya kafa'ah dalam pernikahan. Artinya apa? Syarifah kawin dengan non syarif, maka dalam madhab Imam Malik itu boleh. Ini madhab Maliki, tidak harus ada kafa'ah. Ini karya Ba'alawi sendiri. Orang yang mengikuti madhab Imam Malik silahkan. Dan dalam bidang fikih, kita boleh mengikuti salah satu 4 imam madhab ulama fikih ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata dalam madhab Imam Malik tidak pernah menganggap kafa'ah menjadi sebuah persyaratan atau perhitungan di dalam masalah perkawinan. Tidak ada. Ini karya Ba'alawi sendiri. Yang ada kafa'ah itu diantaranya madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Tapi perlu dicatat, kalau kita mau mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan harus ada kafa'ah, tapi harus dipahami dulu. Di sini dalam kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain, di sini dijelaskan oleh beliau, ini adalah karya daripada Al-Alim Al-Allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ini murid daripada Al-Allamah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahumallahu ta'ala rahmatal abrar, amin ya rabbal alamin. Punya kami terbitan toko kitab Imam, halaman 106. Faslun fil kafa'ati. Ini fasal tentang masalah kafa'ah. Kafa'ah wahiyya mu'tabaratun fin nikahi la li sihhatihi bal li annaha haqqun lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Fasal tentang masalah kafa'ah. Kafa'ah ini wahiyya mu'tabaratun fin nikah, diperhitungkan dalam nikah. Sekali lagi, kafa'ah itu kesepadanan, sepadan, serasi, cocok antara suami dan istri, cocok, alim sama-sama alim, itu namanya kafa'ah, kesepadanan. Wahiyya mu'tabaratun fin nikahi, ini diperhitungkan dalam mazhab Syafi'i dalam nikah. Ingat, la li sihhatihi, bukan untuk kesahan nikah. Bali annaha haqqun lil mar'ati wal wali, kafa'ah itu menjadi hak dari seorang calon istri maupun walinya. Falahuma isqatuha, dan untuk wali maupun mar'ah calon istri, baik syarifah maupun non syarifah, maka boleh menggugurkan kafa'ah. Artinya ketika mereka ingin menikah dengan selain syarif, dengan selain sayyid, boleh hukumnya, bukan tai. Ingat ya Habib Rehan, bukan tai. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian di dalam kitab Hasyiah I'anati Thalibin, ini ulama Syafi'iyah, karya daripada Al-Allamah Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati
rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, punya kami tepat di juz ketiga terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 554, masalah faslun fil kafa'ah. Ini hasyiah daripada kitab ini ya, Fathul Mu'in. Ini di hasyiahnya, wa hiya mu'tabaratun fin nikahi la li sihhatihi. Jadi kafa'ah itu adalah menjadi perhitungan dalam nikah, tetapi bukan untuk kesahan nikah. Bali annaha haqqul lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Qauluhu falahuma ay al mar'ati wal wali, qaulu isqatuha ay al kafa'ah. Syarifah boleh menggugurkan hak kafa'ah, walinya pun juga boleh menggugurkan kafa'ah. Sehingga kalau mereka sudah menggugurkan kafa'ah, maka ya sah-sah saja dia kawin. Artinya boleh untuk kawin dengan non syarif, boleh kawin dengan non sayyid, gitu loh. Walau kanat syarton li syiatil aqdi mutlaqon, maka disinilah masohahina idin. Rasulullah sendiri ternyata mengawinkan putrinya dengan orang yang tidak sekufu. Ini alasannya. Nabi menikahkan putrinya dengan orang yang tidak sekufu. Kemudian memerintah Fatimah binti Qais untuk nikah dengan Usamah. Ini bukti bahwa kafa'ah itu tidak menjadi persyaratan. Apalagi ngikuti mazhab Imam Malik. Ini kalau ngikuti mazhab Syafi'i saja, itu boleh, sah. Hukumnya sah. Meskipun dalam kitab di sini ada sekelompok ulama, ada sebagian ulama, sekelompok ulama yang mengatakan itu haram hukumnya gini dan semacamnya. Tetapi kalau kita ngikuti mazhab Syafi'i enggak seperti itu, apalagi ikut Imam Malik. Oleh sebab itu, kalau tidak paham perbandingan mazhab, jangan langsung ngegas kiai tai yang ngawini syarifah. Konso podul. Imam Malik itu mujtahid mutlak mustaqil, guru Imam Asy-Syafi'i. Berarti secara tidak langsung ini kan akan membawa kepada pemahaman, loh kalau begitu mazhab Imam Malik piye? Lah, kacau kan? Oleh sebab itu di dalam berbicara ilmu fikih, kita harus mondok ngaji hukum-hukum fikih dulu, ngaji kitab-kitab para ulama. Ini masih 2 kitab, 3 kitab di sini ya, 3 kitab. Kalau perlu ya kita perbandingan mazhab gitu loh. Intinya nggak ada yang ngomong itu tai enggak ono. Apalagi seorang Habib ya, kok bisa keluar kata-kata seperti itu? Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan andaikan sudah ada syarifah yang terlanjur kawin dengan orang biasa, itu tetap hukumnya sah. Sah ya. Makanya hati-hati kalau ngomong untuk Habib Rehan. Habib Rehan ini lagi kan yang dulu merubah. Kami masih ingat. Habib Rehan ini juga dulu itu pernah merubah redaksi adzan. Hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Itu bid'ah, itu melanggar ajaran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok azan dirubah hayya 'alal jihad, hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad? Ingat, Islam itu adalah berdasarkan ilmu, bukan soal nasab-nasab, tidak. Artinya kalau tidak ngerti hukum-hukum fikih, sudahlah, diam aja, diam. Ingat, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika sesuatu sudah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran sesuatu itu. Oleh sebab itu waspada di dalam berceramah, apalagi pernyataannya itu sangat luar biasa ya, sangat kurang ajar. Kok bisa keluar kata-kata kiai tai? Padahal itu hanya disebabkan minimnya ilmu.